nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Di kajian Ramadan, Bulughul Maram di bulan Ramadan ini insyaallah ada 3 pertemuan karena pekan terakhir saya sudah masuk i'tikaf. Untuk yang pertama ini di Bulughul Maram bab saum sunat halaman 296. Nanti di pekan berikutnya tentang i'tikaf, dan nanti di pekan ketiga tentang zakat fitrah ya, atau zakat fitri. Silakan dibuka kitabnya Bapak-bapak, halaman 296. Babu saumit tatawwu'i wa ma nuhiya an saumihi. Bab tentang saum sunat dan yang terlarang. Tatawwu' itu arti asalnya sukarela. Hadisnya yang pertama dari Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suila, beliau ditanya an saumi yaumi arafata, tentang saum hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Faqala, Nabi menjawab, yukaffirus sanatal madiyata wal baqiyata, menghapus dosa tahun yang lalu dan yang tersisa atau yang akan datang di 2 tahun. Wa su'ila an saumi yaumi asyura, beliau juga ditanya tentang saum hari Asyura. Arti asal Asyura itu 10, maksudnya 10 Muharram. Faqala yukaffirus sanatal madiyata, menghapus tahun yang telah lalu, dosa di tahun yang lalu. Jadi lebih istimewa saum Arafah ya. Wa su'ila an yaum saumi yaumil isnain, Nabi ditanya tentang saum hari Senin. Kata Nabi, dzalika yaumun wulidtu fihi, itu adalah hari aku dilahirkan. Wa bu'ithtu fihi, dan aku diutus. Wa unzila alayya fihi, dan hari pertama diturunkan wahyu kepadaku ya. Ini hadis menjelaskan 3 saum sunat: saum Arafah, saum Asyura, dan saum Senin. Saum Arafah yang sering jadi pertanyaan itu apakah terkait harinya atau wukuf Arafahnya? Maka tentu jawabnya terkait hari ke-9 dari Zulhijjah. Meski kadang wukufnya beda, karena awal bulan di Islam itu tanggal itu bukan dari Greenwich ya. Kalau di kalender Masih kan dari Greenwich ya. Pemisah kalender itu daerah antara Rusia lah, sebelah sana. Maka dari sana kemudian dihitung timur dan barat. Timur lebih dulu, kemudian barat lebih belakang. Kayak kita dengan Hawaii, Amerika itu kan bedanya kurang lebih 4 jam. Tapi bukan 4 jam, 20 jam. Kita lebih dulu, kita sekarang hari Rabu sore. Di sana itu masih hari Selasa ya, Selasa malam. Nanti hari Rabunya besoknya ketika kita sudah Kamis, di sana baru hari Rabu ya. Jadi garis tanggal itu tetap kalau di
kalender Masehi karena nggak ada kaitannya dengan ibadah. Tapi kalau garis tanggal di Islam itu berubah-ubah tergantung hilal. Contoh kemarin hilalnya kelihatannya daerah India, maka dari sana dihitung tanggal itu. Jadi Saudi Arabia ya otomatis sudah tanggal 1 Ramadan hari Sabtu itu, tapi kita nanti besoknya. Jadi beda Indonesia dan Saudi bukan 4 jam tapi 20 jam. Saudi dulu, nanti kita belakangan. Itu juga akan terjadi dalam kasus Arafah. Ini biasa yang ikut ke Saudi itu yang saya tahu Dewan Dakwah, HTI, PKS. Walau alam ya PKS yang sekarang. Tapi ormas-ormas MUI yang di bawah MUI kalau Muhammadiyah mah kan beda standar ya. Itu mengikuti ru'yat hilal. Jadi kalau kemudian kasusnya seperti kemarin di Indonesia belum terukyat hilalnya, baru terukyatnya di India, berarti Saudi Arabia sudah masuk. Arafahnya berarti lebih dulu. Ya. Saudi kita Arafahnya besok karena muter gitu ya. Nggak usah ada, jangan mengukur kalender Hijriah ke kalender Masehi, nggak boleh kan. Kalender Hijriah kalender bulan, jangan diukurkan ke kalender Masehi. Kan cenah kita dengan Saudi beda 4 jam duluan kita. Iya kalau standarnya kalender Masehi, kan dalam ibadah standarnya kalender bulan ya. Jadi beda kita dengan Saudi bukan 4 jam tapi 20 jam. Saudi dulu baru kita besok. Sama saumnya tanggal 1 Ramadan, cuma 1 Ramadan kita besok gitu. Sama saum Arafah, cuma saum Arafah kita jatuh di hari Masehinya besok. Dan gak mungkin atuh 1 hari sealam dunia, kan ada 2 belahan dunia itu, jadi pasti ada beda. Bahkan kalaupun misalkan HTI PKS biasanya gimana ikut Saudi, tapi kalau Idul Fitri ikut kita ya. Jadi ulil amrinya ada 2 itu. PKS HTI itu dulu ulil amrinya ada 2. Kalau Idul Fitri ikut pemerintah Indonesia, kalau Arafah ikut Saudi ya. Alasannya karena saum Arafah itu harus berkaitan dengan wukuf di Arafah. Seandainya memang demikian, tetap kita lebih cepat ya. Orang belum wukuf di Arafah, bahkan kalau di wukuf di Arafah itu kan pada duhur, di kita geus tereh maghrib ya. Jadi kita terlalu cepat. Jadi yang paling tepat ijtihad jumhur ulama itu saum Arafah itu bukan terkait wukuf di Arafah, tapi terkait hari ke-9 dari Dzulhijjah. Kemudian di sini disebutkan saum Asyura, bukan berarti tidak ada saum Tasu'a tanggal 9-nya. Itu jelas di hadis Ibnu Abbas riwayat Muslim, Nabi ketika diberitahu kenapa kita masih sama dengan Yahudi, karena memang di awal Nabi hijrah saum Asyura itu Nabi amalkan karena mengikuti Yahudi, karena pada hari itu ditenggelamkannya Firaun. Nabi Musa bukan ikut Yahudi ya, ikut Nabi Musa. Nabi Musa kemudian saum. Maka kata Nabi Muhammad, mengapa saya tidak? Saya kan lebih dekat dengan Nabi Musa. Tadi di tahun terakhir sahabat ada yang berani bertanya, kenapa kita masih sama dengan Yahudi? Bukankah ke akhir-akhirnya Nabi selalu ingin beda dengan Yahudi? Oh iya kata Nabi, nanti kalau tahun depan masih ada umur kita akan saum dari tanggal 9. Tapi Nabi kan keburu meninggal Rabiul Awal ya, bulan Mulud. Jadi belum sampai Zulhijjahnya beliau sudah Muharramnya beliau sudah keburu wafat. Meski demikian itu jadi dalil berarti boleh 9 dan 10. Bahkan di riwayat Ahmad untuk menyalahi Yahudi itu 9-10 atau 10-11. Hadisnya sahih kata Ibnu Hajar. Bahkan saum sebulan Muharram pun itu dianjurkan, dan sudah kita bahas dulu hadisnya di pembahasan sholat malam ya.
Sebaik-baiknya sholat sesudah sholat fardu adalah sholat malam. Sebaik-baiknya saum sesudah saum Ramadan adalah saum Muharram. Muharram itu dalam bulan Muharram silakan mau sebulan penuh juga boleh, tidak juga boleh, ya sebanyak-banyaknya. Demikian juga disebutkannya saum Senin di sini bukan berarti tidak ada syariat saum Kamis. Di hadis riwayat An-Nasai dari Usamah bin Zaid, itu Usamah sendiri yang bertanya ke Nabi, kenapa Anda memperbanyak saum di bulan Sya'ban? Kenapa Anda selalu merutinkan tidak terlewat Senin dan Kamis? Jawaban Nabi, karena baik bulan Sya'ban atau Senin Kamis, amal itu disetorkan ke Allah. Saya ingin ketika disetorkan amal dalam keadaan saum. Justru ini jadi dalil bahwa Senin Kamis itu tidak satu paket, Pak. Nya sok aya saum teu ente cenah usah da abdi Senin teh saum. Nah, mana cenah teh Senin teh saum mah Kamis saum atuh jag-jag mah. Da Senin teh saum cenah gitu. Padahal dalilnya tidak satu paket, Senin Kamis juga ada, ya. Jadi tidak harus karena saum Senin berarti Kamis harus, atau karena Senin tidak berarti Kamis harus. Ngomong dibaliknya, Kamis Senin. Jika alasannya karena Senin tidaknya baik Senin harupna tuh gitu. Jadi enggak satu paket, enggak harus Senin dan Kamis sekaligus, enggak. Yang saya tahu begitu. Kemudian hadis berikutnya dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man shoma Ramadan, siapa yang saum Ramadan, thumma atba'ahu sittan, kemudian menyertakannya, menyusulnya, mengikutkannya dengan 6 hari di bulan Syawal, kana kasiyamid dahri, maka seperti saum setahun penuh. Karena kan satu kebaikan dihitung 10, di riwayat Ibnu Majah itu dijelaskan begitu. 30 hari atau 1 bulan Ramadan dihitungnya 10 bulan. 6 hari Syawal dihitungnya 60 hari, berarti jejak setahun. Ya, pahala kita saum Ramadan dengan Syawal itu jejak setahun. Jadi kalau Bapak saum Ramadan Syawal nanti lebar teu jangkep gitu ya. Tidak sempurna teu jejak setahun. Dan pernyataan atba'ahu ini kata Imam Ibnul Mubarak juga ulama-ulama mazhab Syafi'i berarti dianjurkan tanggal 2. Ya, makanya dinadiin aya lebaran Syawal, tak diburujul rame. Lebaran Syawal, kalau di Jawa lebaran ketupat, ya. Dan saya pun alhamdulillah sekeluarga selalu saum Syawal itu dari tanggal 2. Saya dari sejak santri tanggal 2, ya. Tanggal 6 itu beres. Tanggal 6 ya. Tanggal 7 ya, tanggal 7 beres. Jadi tanggal 8 itu sudah bisa jalan-jalan ya. Saya juga ke anak-anak begitu, di tanggal 2 itu langsung saum. Kenapa? Ya masih terkondisi. Yang kedua, pokona anu teu beres nyawalan mau diajak piknik gitu, beres. Dan kita nggak ada agenda piknik kemanapun ya, keur mudik abdi macaket mentas gangungkul ya. Jadi prinsip kita sebelum piknik nyawalan lah bereskin, beres nyawalan sok sahabakna piknik ke mana cetek gitu. Tapi nggak ada lebaran Syawalnya, lebaran Syawal nanti piknik gitu. Adapun sholat di hari ke-8 ya, seminggu sesudah lebaran Idul Fitri, itu mohon maaf ya, hadis-hadisnya semuanya doif dan palsu. Ya, ada cuma doif dan palsu. Mungkin di rekan-rekan kita doif ge hadis gitu masalahnya. Tapi dah ente doif di palsu ya, parah doifnya itu. Seandainya betul demikian pasti ada banyak. Dan itu bukan hadis ya, anjuran ulama. Katanya bagian dari syukur beres saum 1 tahun, maka adakan sholat anu wirid anu, makanya rame. Nah yang unik ini mohon maaf ya, bocoran dari tetangga saya jadi jamaah Pak Ustadz cenah lebaran Syawal we tetangga sabelah puasa naman teu.
Oh gitu cenah cenah apal katingali arah rudut cenah di jalan gitu. Di jongkoknya tuh. Nah, ini berarti pergeseran ya. Hemat saya ini pergeseran. Seharusnya kalaupun diamalkan anjuran melanjutkannya nggak usah dengan lebaran Syawalna. Komo ai lebaran Syawalna diamalkeun nyawalana henteu gitu. Dan saya merasa keberatan dengan seorang ulama yang memfatwakan langsung tanggal 2 itu bid'ah. Ada ya, nggak usah saya sebutkan. Kenapa bid'ah? Karena menyerupai tradisi lebaran Syawal. Maka jawaban saya pribadi, nya nu bid'ah teh lebaran Syawal nah hari nyawalan di tanggal 2 na mah teu. Ya. Nyawalan di tanggal 2 nya mah enggak bid'ah. Ya. Yang bid'ah itu eta nu salat. Kan jika lebaran deh kan aya takbiran nya. Eta nu bid'ah nama. Alasan yang keduanya karena cenah masih suasana lebaran, jadi sebaiknya lebaran dulu. Henteu. Jelas di hadisnya juga nu diharamkeun mah Idul Fitri Idul Adha hungkul. Seandainya betul sesudah Idul Fitri haram, pasti Nabi haramkan, minimal makruhkan. Gak mungkin Nabi menunda penjelasan, ya. Maka dari itu boleh, silakan bapak-bapak sana naon Pak ngarah piknik na husu. Biasanya alasannya cenah usah loba keneh tamu, ya. Saya jawab, memang tamu teh setan, ya. Gara-gara tamu jadi itu bisa saum nyawalan. Ya tamu atuh da tamuna ge nyarawalan gitu. Oh cenah tamu ustad nyawalan. Ya, banyak alasan lah. Tapi memang boleh diakhirkan, Pak. Ya kalau Bapak cenah teu pararugu ye loba incu, loba minantu, mereka makan-makan masa saya tidak, ya enggak apa-apa. Diakhirkan juga boleh. Cuma ini kan afdoliyahnya. Pertimbangan sederhananya kan kalau Bapak sudah nyawalan, nanti ketemu Senin Kamis lagi. Ya. Kalau Bapak belum nyawalan berarti malah mungkin Senin Kamis, ya. Ada juga postingan ya 2 tahun kemarin saum nyawalan yang terbaik itu pas tanggal 13, 14, 15. Jadi cenah nyawalan beunang ayamul bid beunang gitu nya salah teh. Milih we banyak Senin Kemis. Saya bilang ya salah karena tetap amalnya 6 hari. Lebih baik diawalkan. Jadi nyawalan 6 hari dapat, 3 hari ayamul bid dapat 9. Sok salapan yang genep gede mana pahalana atuh budak leutik apal. Itu enggak ada dalilnya, cuma itu mah dalih lah dari orang-orang yang enggak mau nyawalan dipercepat, ya. Apalagi saya setidaknya saum Daud, ya, bahkan setiap hari saum Daud. Jadi kalau beres nyawalan bisa saum Daud lagi gitu. Kemudian yang berikutnya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min abdin, tidak ada seorang hamba pun yasumu yauman fi sabilillah, yang dia saum 1 hari di jalan Allah. Fisabilillah itu kan maknanya pertama bisa jihad, yang kedua fisabilillah itu tolabul ilmi. Jadi artinya dalam kegiatan di jalan Allah. Illa ba'adallahu bidzalikal yaum, kecuali Allah akan menjauhkan dengan sebab hari itu an wajhin nar, dari wajahnya neraka, sab'ina kharifan, 70 tahun perjalanan 70 tahun. Jauh pisan pokoknya moal ka neraka gitu. Ini jadi dalil saum mutlak, Pak. Hari mana saja Bapak mau saum silakan, ya. Tidak ada larangan kecuali ya yang dilarang Idul Fitri Idul Adha nggak boleh, ayamut tasyrik nggak boleh, atau mengkhususkan hari Jumat nanti ada hadisnya nggak boleh, kecuali memang disambung di sehari sesudahnya atau sehari sebelumnya. Itu ada larangan-larangan. Dan ini juga jadi dalil ya, justru saum itu ketika fisabilillah. Saya pribadi Pak mohon maaf ya, karena saya ngajar 5 hari di pesantren dari dulu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu Jumat tidak. Kalau saya ditanya oleh kenapa Jumat teh saum,
kahiji aya larangan sampai Jumat, nu kadua libur dah. Hari libur sedang tidak fisabilillah saja begitu ya. Kalau yang lain umumnya justru saum teh mun keur pere nya, keur pere saum. Ya enggak apa-apa, boleh silakan. Asal diniatkan fisabilillah. Bukan niat saum naon, saum modal, saum naon deui Pak, saum hayang beunghar ya, dan sebagainya bukan. Jadi saumnya betul-betul karena Allah, silakan. Mau hari libur, mau hari kerja, itu penafsiran fisabilillah jihad dan belajar memang di hadisnya begitu. Makanya ketika menjelaskan asnaf zakat kan ada fisabilillah, itu yang terutama buat haji dan buat belajar, meski boleh digunakan buat sarana umum ya, fasilitas umum atau masjid dan sebagainya. Kemudian hadis berikutnya dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasum hatta naqul la yuftir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu saum terus-terusan tiap hari sehingga kami mengatakan beliau tidak kunjung buka. Cenah Nabi teh menunggal poe jigana moal buka. Wa yuftiru, tapi ada bukanya. Buka itu maksudnya tidak saum. Hatta naqula la yasum, sampai kami mengatakan Nabi kapan lagi saum ya. Ini dalam riwayat lain disebutkan saum Nabi sepanjang tahun di setiap bulan. Ya Nabi itu pas sudah nggak ada kategori lagi saum Daud, saum tengah bulan. Mun saum hoyong. Tapi ada bukanya. Buka nanti saum lagi gitu. Cuma baik di masa buka di masa saum, di hadis Usamah yang tadi saya sebut, Senin Kemis mah tara kalangkung. Ya. Misalkan minggu ini mau libur saum, tetap di seminggu itu ketika libur saum Senin Kamis mah Nabi saum. Minggu depannya kalau mau saum tiap hari. Ya, jadi Nabi itu sudah bebas dari kategori. Makanya Pak Ustaz cenah saya mau saum daun Senin Kemis gimana nya, soknya kumaha ibu, cenah kumaha bapak, bebas. Mau tiap hari, nanti cenah bentrok hari kalau ngitung Senin, Rabu, nanti kan saum Daudnya Jumat, cenah Kemis saum Kemis, jadi bentrok 3 hari teu nanaon dek unggal poe oge cenah. Nabi begitu di sini. Ya. Kan tadi juga hadis yang tadi bebas saum sunat tuh kapan saja silakan, asal bukan di waktu yang terlarang. Wa ma raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin qattu. Aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyempurnakan saum 1 bulan sekalipun illa Ramadan, kecuali saum Ramadan. Jadi bulan-bulan lainnya Nabi nggak pernah saum sebulan penuh. Tapi kan berarti nggak boleh, karena ada beberapa sahabat yang saum sebulan penuh sepanjang tahun Nabi tidak tegur. Kalau memang dia mampu silakan. Ya. Yang Nabi tegur itu pertama yang pengantin baru, yang istrinya sampai tidak pernah disentuh. Kata Nabi jangan kamu mah maksimal saum Daud. Ya. Pengantin anyar Pak, pengantin baru bapak mah pengantin bari lah tenan naon. Tapi tadi saya diprotes ya di salah satu masjid kajian dur. Cenah justru Ustaz bagi kolot nafsu bagi gede cenah gitu. Walau alam gitu can ngalaman. Kemudian wa ma raaitu fi syahrin aktsara minhu siyaman fi Sya'ban. Dan aku tidak melihat beliau saum dalam 1 bulan yang lebih banyak saumnya daripada saum Sya'ban. Nah ini dijadikan dalil oleh Imam Bukhari bab siyami Sya'ban, saum Sya'ban ya. Alhamdulillah kemarin bulan Sya'ban kemarin saya saum 25 hari, harusnya 28 biasanya. Yang 1 harinya sakit, yang 1 harinya ngecor. Nah yang hari terakhir bisa dituduh jadi jamaah Muhammadiyah ku jamaah abdi. Wah cenah Ustaz kalau Muhammadiyah henteu cete buka, anak abdi takdir lagi nya henteu tukang puasa we cete gitu. Pang-pang ada pengajian. Saya hari itu ada pengajian di jamaah yang ikut pemerintah ya, ada pasti disuguhan lamun teu saum teh habis jadi tuhmah. Wah cenah Ustaz di 9 saum kan enggak boleh. Ya memang enggak boleh.
ya, meskipun ada bolehnya kalau saya niat saum Sa'ban, cuma karena capek ngajelaskeun bae buka we gitu, capek ngajelaskeun soalan ke. Kemudian hadis berikutnya dari Abu Dzar radhiyallahu an qol amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antasuma minasyahri thalathata ayyam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami saum dari 1 bulan itu 3 hari. Tsalatsa asyrah wa arba'a asyrah wa khamsa asyrah. 13, 14 dan 15. Berarti tengahnya mana, Pak? 14, karena awal bulan dihitung dari hilal, bukan dari nyumun. Kalau dihitung dari nyumun mah tengah bulannya pasti 15. Tapi karena dihitungnya dari hilal, ya hilal itu kan kalau menurut Muhammadiyah hari kedua, ya, maka tengah bulannya bukan 15, maju 14 gitu. Matak dalilna caang bulan 14 ke 15. Kemudian yang berikutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maqal la yahillu lil mar'ah an tasum, tidak halal bagi seorang perempuan saum, wa zaujuha syahid, suaminya sedang hadir ada di rumah, illa biidnihi, kecuali seizinnya. Muttafaq alaih wa lafdzul Bukhari zada Abu Daud ghaira Ramadan, kecuali bulan Ramadan. Da bulan Ramadan mah Nabi Nabi pasti saum, suaminya pasti saum. Fikihnya ini sebetulnya boleh ibu saum, tapi kalau bapak ingin ke ibu wayahna batal begitu, ya, karena saum mah sunat, memenuhi keinginan suami mah wajib, ya, kalau tidak kan dilaknat, ya. Dan ini memang susah ya menjelaskannya karena saya laki-laki, wah cenah boga ustadna lalaki, dah hadisnya gitu cenah. Jadi hadisnya kan memang begitu, ibu tidak memenuhi keinginan suami dilaknat sepanjang malam sampai ibu memenuhi keinginan suami, ya. Kemudian Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an siyami yaumain, Nabi melarang saum 2 hari, yaumil fitri wa yaumin nahar, hari fitri yaitu 1 Syawal dan hari nahar, hari menyembelih 10 Dzulhijjah, haram. Ulama sepakat. Kemudian dari Nubaisyah Al-Hudali radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyamut tasyrik, hari-hari tasyrik. Arti asal tasyrik itu moe, tasyrik itu artinya dari isyrok, ya, terbit matahari, menjemur daging gitu kan, can usum kulkas, ya. Kan kata Nabi untuk 3 hari, makanya 11, 12, 13 itu digunakan tasyrik. Hari 14-nya udah habis dagingnya, ya. Hari urang mapan nu tahun kamari aya keneh dina freezer kuat 1 tahun oge, ya. Dan ini di masa-masa awal Nabi kan menyuruh jangan menyimpan daging kurban lebih dari 3 hari, kalau ada lebih bagikan, ya. Makanya itu tiap paginya dijemur biar enggak basi, ya. Maka disebut ayyamut tasyrik. Ayyamut tasyrik itu 11, 12, 13. Ayyamu aklin wa syurbin, hari untuk makan dan minum. Kadenya Pak Haji tong sok soleh, ya. Termasuk tanggal 13 tong saum tengah bulan, ya. Makanya saya pernah bikin protes sama yang bikin kalender, naon ieu tanggal 13 di Beureman mun panesat cenah tengah sasi, tinggal atuh ieu mah Dzulhijjah, nya Dzulhijjah mah tengah sasi dengan 2, 14 dan 15. 13-nya kan haram, ya, nggak boleh saum. Wa dzikrillah azza wa jalla, dan zikir kepada Allah azza wa jalla, ya. Makanya tiap beres sholat ada takbir, ya, dikeraskan, dipimpin oleh imam. Kemudian dari Aisyah dan Ibnu Umar radhiyallahu anhum qala lam yurakhas fi ayyamit tasyrik an yusomna, tidak diberi rukhsah untuk saum pada hari tasyrik illa liman lam yajidil hadya, kecuali bagi yang tidak menemukan hadyu. Bapak-bapak kan haji tamatu termasuk yang haji kiron
hadiunya nggak ada, misalkan stok di Makkahnya habis kambingnya, nggak ada boga ternak kambing sebeak. Dan dari tanah air kan nggak mungkin bawa kambing ke pesawat atau ke kapal laut, maka kemudian bapak saum kan, fasiyamu thalathati ayyamin fil haji, kifaratnya itu atau damnya itu saum 3 hari ketika haji, wa sab'atin idza rojatum, dan 7 hari ketika pulang. Nah ketika haji itu kapan? Pas hari tasyrik ya. Jadi karena tanggal 10 tidak bisa menyembelih, maka 11, 12, 13 itu bapak saum kifarat atau saum dam karena tidak menyembelih hadiu. Nanti 7 harinya ditunaikan di tanah air sesudah pulang haji ya. Jangan nanti di sana cenah di hotel gawe kararasal mending saum ya. Karena katanya sudah haji begitu Ustaz. Saya masih ingat Ustaz Sidik Amin sampai nelpon ya, dan ketemu lagi di tanah air. Aduh cenah Ustaz Nasruddin kaduhung temu laptop poho cenah gitu. Nyangsi di ditu teh lo bapak ngajian. Ya, kayak di Bandung banyak pengajian riweuh. Kalau bawa laptop cenah kita bisa nulis naskah banyak ya. Jadi nanti aja ketika pulang ya 7 harinya itu. Karena di dalilnya begitu ketika pulang. Kemudian hadis berikutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol la takhussu lailatal jumu'ah bi qiyamin min bainil layali. Jangan mengkhususkan malam Jumat salat malam dibanding malam-malam lain. Ngajakeun bapak teh salat tahajud teh malam Jumat tungkul enggak boleh. Tapi kalau kebetulan bangun malam Jumat salat tahajud silakan. Enggak ada niat mengkhususkan. Kebenaran we ieu bangunna malam Jumat, ai malam nu lain henteu. Wala takhussu yaumal jumu'ah bisyamin min bainil ayyam, dan jangan mengkhususkan hari Jumat untuk saum dari hari-hari lainnya. Jadi jangan menyengajakan saum Jumat. Kalau kebetulan Syawal nyawalan pas hari Jumat boleh. Kebetulan tengah bulan hari Jumat, saum Daud hari Jumat boleh, silakan. Yang enggak boleh itu saum Jumat sengaja. Illa an yakuna fi saumin yasumu ahadukum, kecuali dalam saum yang sedang kalian amalkan. Kayak tadi tengah bulan bertepatan hari Jumat, saum Daud bertepatan hari Jumat, nyawalan bertepatan dengan hari Jumat, ngodoan bertepatan hari Jumat boleh. Yang enggak boleh itu saum Jumat, ngajakeun saum Jumat enggak boleh. Dalam riwayat lain masih dari Abu Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yasumanna ahadukum yaumal jumu'ah, jangan saum salah seorang di antara kalian hari Jumat illa an yasuma yauman qablahu, kecuali saum 1 hari sebelumnya, au yauman ba'dahu, atau 1 hari sesudahnya ya. Jadi kalau asa hayang saum bek teh lupa ini hari Jumat, nggak usah batal pak, sambung aja besoknya ya, saum hari Sabtu. Kemudian hadis berikutnya masih dari Abu Hurairah wa anhu aidan radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idan tasofa Sya'ban fala tasum, apabila sudah masuk pertengahan Sya'ban maka janganlah kalian saum. Ini untuk hadisnya munkar ya. Munkar itu bertentangan dengan hadis sahih. Munkar itu dhaif dan bertentangan dengan hadis sahih. Hadis sahihnya kan tadi Nabi justru memperbanyak saum bahkan ke akhirnya. Kata Ibnu Hajar, seandainya hadis ini sahih, ini berlaku bagi bapak-bapak yang kurang sehat, maka sebaiknya jangan saum, bisi ke Ramadan gering gitunya, udur ya. Kemudian hadis berikutnya dari As-Sammah binti Busr radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol la tasumu yaumas sabti, jangan saum hari Sabtu illa fi mabturidu alaikum, kecuali saum yang wajib, saum Ramadan. Fa in lam yajid ahadukum illa liha inabin, jika seseorang di antara kalian tidak menemukan kecuali kulit anggur,
au udah sajaroh atau batang pohon, fal yamdugha silakan kunyah sana gitu. Saking harus buka, tapi untung ini hadisnya doib ya, dan dimansukh lagi. Mansukh itu di amandemen dengan hadis berikutnya. Wa an ummi Salamah radhiyallahu taala anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana aktsaru ma yasum minal ayyam, sering Nabi saum dari hari itu yaumus sabti wa yaumul ahad. Jadi yang Nabi tadi saum tiap hari terus itu terutama hari Sabtu dan Ahad. Kalau sedang saum, kalau sedang buka. Nah ini yang saum itu terutama Nabi Sabtu dan Ahad. Kenapa? Beliau menjelaskan innahuma yauma idin lil musyrikin, karena itu 2 hari raya orang musyrik. Wa na uridu an ukhalifahum, aku ingin menyalahi mereka. Sabtu kan Yahudi, Ahad Kristen ya, hari kebaktian Kristen. Nah Nabi ingin menyalahinya dengan saum. Jadi boleh saum Sabtu dan Ahad. Kemudian 2 hadis terakhir, kata Abu Hurairah, Nabi SAW melarang saum hari Arafah di Arafah. Jadi saum Arafah itu Pak bagi kita yang tidak sedang wukuf di Arafah. Bagi bapak-bapak yang sedang wukuf di Arafah haram ya. Kemudian hadis terakhir dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la soma man somal abad, tidak ada saum bagi yang saum selamanya. Dalam riwayat Muslim dari hadis Abu Qatadah redaksinya la soma wala aftara, dia tidak saum dan dia tidak berbuka. Maksud hadis ini Pak, yang pertama tidak ada saum bagi yang saum selama-lamanya, termasuk saum Idul Fitri, Idul Adha. Ya jelas nggak boleh. Tapi kalau saum sepanjang tahun kecuali Idul Fitri, Idul Adha, Ayyamut Tasyrik silakan. Kenapa silakan? Tidak sunat dianjurkan, muakkadah enggak. Boleh silakan karena Nabi membolehkan. Aisyah saumnya tiap hari, Umar bin Khattab, Ibnu Umar saumnya tiap hari, Hamzah bin Amr saumnya tiap hari, dan Nabi tidak menyalahkan ya. Bahkan Hamzah bin Amr yang kemarin nanya, saya saum tiap hari, kalau ketika safar boleh saum, katanya harus buka. Silakan kata Nabi kan, kalau kamu mau saum in syi'ta fasum wa in syi'ta fa'aftir. Kalau mau saum silakan, mau buka silakan. Dan Nabi nggak menyalahkan kamu nggak boleh saum tiap hari, enggak. Silakan asal jangan saum dengan Idul Fitri, Idul Adha dan Ayyamut Tasyrik, nggak boleh. Yang kedua, maksudlah somaman somal abad ini bagi orang yang saum tiap hari dan dia menelantarkan hak istrinya. Itu kayak Abu Darda ya, Nabi ditegur oleh Salman saudara angkatnya, dilaporkan ke Nabi membenarkan Salman karena istrinya ditelantarkan, hak biologis istrinya tidak dipenuhi. Setiap malamnya sholat, tiap siangnya saum, kasarnya iraha Noel istrina ya. Yang ketiga, maksudlah somaman somal abad itu kata para ulama tidak akan terasa saum bagi yang saumnya sepanjang tahun ya. Saya pun yang belum sepanjang tahun alhamdulillah ya. Saya kan biasa bawa mobil ke Tasik, ke Cianjur, saum dan gak sahur. Ya. Saya cina teu capek, pan iya dalilna la soma man somal abad. Capek mah aya, tapi aku teu capek. Nu teh saum bagi capek, tapi udah biasa. Ya. Dan contoh kemarin Ahad, ya sebelum subuh saya udah keluar rumah ke 5 tempat, terakhir di Tasik, tarawih di Tasik. Ya. Pulang. Bisa cenana teu nyanak rencang, karunya karek poe kahiji saum geus dibawa nyaba meureun lalieur cenah. Ada abdi mah alhamdulillah sudah terbiasa ya. Bahkan udah berapa hari, 4 hari ya. Saya bangun biasa aja. Salat malam ke masjid
Udah gitu, nggak makan riweuh lah makan teh gitu. Dan nggak lapar. Ustaz cenah sahurna di mana? Kemarin ketika ke Tasik sahurna di mana? Alhamdulillah dengan air saja cukup ya. Teu leuleus, nyai leuleus mah ya wae capek. Tinggal tidur gitu. Apalagi yang saumnya sepanjang tahun ya. Alhamdulillah saya dulu tahun kemarin dari ke Pangandaran pas tanggal 14 15. Pagi-paginya di Batu Karas ngojay. Siangnya di hotel ngojay da pun anak lalaki unggul ya. Sorenya di Pangandaran ngojay ya. Kata jamaah, "Ustaz cenah teh capek, henteu atupan mandi mah seger cenah." Ngojay itu. Henteu teh cenah teu batal cenah, henteu da moal masuk atuh cenah. Asal tong diteleg we gitu. Alhamdulillah karena sudah terbiasa jadi la soma man somal abad, tidak terasa. Jika bapak tukang goes oge lam tukang saum goes oge Pak. Sigana gitu walau alam. Saya pun ketika ngecor kemarin lantai 1, lantai 2, 3, 4 sambil saum. Nah yang lantai 5 karena ketika lantai 4 ripuh, wah lantai 5 bisa lebih ripuh gitu. Makanya saya buka. Itu saja mungkin yang bisa kita bahas pada kesempatan sore hari ini seputar saum sunat. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya persilakan kalau ada pertanyaan. Mangga Baji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di kalender Islam itu koreksinya tiap bulan Pak. Jadi enggak setahun berarti robah, enggak, kan tiap bulan. Tiap bulan ru'yat hilal. Kalau terukyat, contoh lah sederhana, kita beda dengan Muhammadiyah dalam satu Ramadan, tapi nanti Lebaran pasti sama. Karena itulah uniknya bulan, kata Nabi kan 29 atau 30. Jadi kalau Muhammadiyah kemarin dari tanggal 1-nya hari Sabtu, kita tanggal hari Ahad, nantinya pastinya sama karena nggak mungkin Muhammadiyah kemudian jadi 29. Soalnya kan masih terlalu muda bulannya. Kan bulan itu 29 lebih 6 jam ya. 29 lebih 6 jam. Jadi kalau terlalu muda nggak mungkin 29 pasti 30. Begitu. Jadi nggak mungkin merembet. Nanti Syawal kan ru'yat lagi dan sama. Nanti Zulqa'dah ru'yat lagi. Kalau sama ya sama. Tidak kemudian. Jadi koreksi tanggalnya koreksi 1 bulan Ramadan saja. Nanti Syawal mah sama lagi. Ya, sama di bulan Mulud, di bulan Silih Mulud juga demikian. Kalau misalnya Mulud beda kalender kami, misalkan kalender Kemenag 12.000 awalnya beda. Ya Mulud saja, nanti Silih Mulud sama lagi ya. Itu uniknya kalender Hijriyah karena penentuan tanggalnya itu tiap bulan. Dan ini kesepakatan para ulama ya, kecuali yang tadi Muhammadiyah. Para ulama di majelis-majelis ulama di Indonesia ataupun internasional, kalau di Asia Tenggara Mabims ya, Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, Singapura
Itu sepakat bahwa standar itu ya ru'yat ya. Standar itu standar awal bulan itu ru'yat, bukan kalender. Jadi bukan kita ikut kalender, kalender ikut ru'yat. Jadi kalender itu patokan awal saja buat penanggalan pemerintahan ya, buat perencanaan program, perencanaan bisnis. Kalau kemudian nanti real di jalannya ya, di lapangannya, kalender harus ikut ru'yat, bukan ru'yat ikut kalender. Dan meski demikian tetap kita hargai ijtihad Muhammadiyah ya, sebagai bagian dari adab berbeda ijtihad. Kan kata Nabi juga, yang benar dua, yang salah satu, dua-duanya dapat pahala. Nu mana dua, nu mana hiji? Ya kalau saya tanyanya ke saya, pasti saya jawab yang dua itu yang saum hari Ahad, yang saum dari Sabtu itu hiji gitu. Ya karena yang ditanyanya saya. Kalau yang ditanyanya Muhammadiyah pasti beda ya. Oleh karena itu maka Bapak nggak perlu bingung ya dalam menentukan tanggal. Bapak pilih yang mana. Kalau yang pilih Kemenak ya udah, nggak usah kepikiran Muhammadiyah ya. Biarkan ijtihad mereka. Jadi nanti saya iktikaf bukan malam Jumat tapi malam Sabtu. Jadi boro jadwal Jumatan dikosongkeun ku abdi teh Pak. Tapi bilik tanggal 2 hiji bisi geus iktikaf. Pek teh jadi iktikafna teh cenah Jumatan. Di mana Pak? Kewengan dagoan telepon. Jadi waduh teh ye. Jadi mundur iktikaf teh kan ke Sabtu, jadi malam Sabtu. Nya heureuy gitu di pasarna nih boro jadwal Jumatan dikosongkeun teh dieusian. Karena mau itikafnya, itikafnya ngajai jadi Sabtu. Meskipun Muhammadiyah itikafnya dari Jumat ya nggak apa-apa, itu ijtihad Muhammadiyah. Nanti menentukan ganjil genapnya gimana? Ya terserah ijtihad Bapak. Kalau Bapak ikut jumhur ya udah, berarti itikafnya ganjilnya mulai dari hari Sabtu 21-nya. Itu kan bagi Muhammadiyah genap. Bah itu udah malaikatnya mau liur, ya. Udahlah malaikat itu cerdas, ya. Nggak gimana kalau salah, kan tadi nggak ada yang berdosa, dua-duanya dapat pahala antara 2 dan 1 kan baik tuh, daripada enak bingung mikiran 2 1 mending amalkan we ya. Begitu mungkin Pak Haji ya. Tapi baru sekarang kan lebarannya sama gitu. Kalau sebelumnya kan kadang-kadang berbeda. Pernah, dua-duanya pernah ya. Kalau tahun kemarin 2 tahun ke belakang kan ada majalahnya Tafakuh, sama lebarannya sama, itu Ramadannya beda. Ramadan beda, lebaran sama lebih sering dibanding lebaran beda ya. 5 tahun sebelumnya 2010 sampai 2015 kita dan Muhammadiyah selalu beda saumnya, selalu beda. Saya masih ingat karena saya kan tiap tahun itikaf ya, teh 5 tahun salapan poe wae itikaf teh ya, karena Muhammadiyah 10 hari, kalau saya 9 hari. Nah 2 tahun ke belakang kita itikaf 9 hari, sekarang juga 9 hari. Tapi kalau Muhammadiyah 30. Jadi kebetulan ya, mending mengukur mending beda Ramadannya sami lebaran daripada sami Ramadan beda lebaran. Asa teh enaknya kamu Bapak nu dominantu orang Muhammadiyah atau besan orang Muhammadiyah kan gak enak ya. Meskinya di enak-enak we pala ya, saling menghargai. Mangga Pak Haji. Ini Pak, kalau nyawalan tidak dari tanggal 2, contohnya situasinya masih lebaran tanggal 8 nyawali, apakah pahalanya itu sama? Pahalanya lebih utama karena lebih cepat saja, fastabiqul khairat ya. Kalau Bapak lebih lambat nyawalannya ya berarti tidak ada pahala cepatnya. Soalnya kan kalau lebih cepat nyawalan tadi kita bisa ayamul bid, bisa Senin Kamis lagi. Kalau Bapak belum nyawalan kan berarti mau ke Senin Kamis Pak. Begitu saja. Jadi pahalanya lebih cepat itu lebih banyak saumnya ya. Fastabiqul khairat saja. Yang lain nggak ada? Mangga Pak Haji. Tadi beberapa kali Pak Ustaz menyebutkan 20 jam perbedaan kalau misalkan yang tadi wukuf yang kita lihat di sini ya,
20 jam. Dan saya Iya, saya mencontohkannya dengan Hawaii. Saya kan tadi nyebut Hawaii Amerika, yang dekat Kepulauan Solomon, yang Papua New Guinea ke sebelah sana. Kita bedanya 4 jam kalau perjalanan ini kan dihitungnya kan 15 derajat 10 ya, 10 derajat garis busur itu 1 jam ya, dan semuanya 24 garis busur itu, garis busur waktu. Nah, kita bedanya dengan Hawaii itu sekitar 4 jam jarak waktunya. Tapi sebetulnya nggak dihitung 4 jam, dihitungnya 20 jam karena beda hari ya. Sama kita dengan Makkah, memang beda 4 jam. Ayeuna diurang jam 4:30, di Makkah baru jam setengah berapa Baji? 1:30 ya, 1:30 gitu. Jadi bukan kita lebih dulu daripada Makkah dalam kasus yang kemarin mah, kita lebih mundur daripada Makkah, bedanya bukan 4 jam tapi 20 jam begitu ya, belakangan. Ada lagi Baji? Cukup ya? Kalau cukup sekian, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita sambung di kajian pekan depan, masih di sore hari di bulan Ramadan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.